warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniatul Husni dengan nomor NIM 2014 05 0019 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada mata kuliah Hadis Tarbawi kali ini saya memiliki tugas yang keenam, yaitu hafalan ayat. Mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG. Ayat yang keenam yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan juga ayat 103. Yang pertama, hafalan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wa mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna salataka sakunun lahu wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya arti ayat berkata, innama sesungguhnya, as-sadaqah artinya sedekah atau zakat, lil fuqara yaitu bagi orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha artinya dan orang-orang pengurus amil atasnya, orang-orang yang mengurus amil zakat. Wal mu'allafati artinya orang-orang yang sudah dilunakkan hatinya memasuki Islam, qulubuhum hati mereka, wafi dan padanya, ar-riqab memerdekakan budak, wal gharimina artinya dari orang-orang yang berutang, wafi dan juga sabilillah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil dan orang yang dalam sedang perjalanan. Faridatan minallah artinya ini ketetapan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim artinya dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Itulah arti Quran Surah At-Taubah ayat 60. Selanjutnya arti Quran Surah At-Taubah ayat 103 adalah huzmin artinya ambillah, min dari, amwalihim sebagian harta kamu, sadaqah untuk bersedekah atau untuk berzakat, tutahhiruhum artinya untuk membersihkan harta kamu, wa tuzakihim dan juga menyucikannya, biha dengannya mereka itu, wasalli dan salatlah kamu, alaihim atas mereka, inna sesungguhnya, salataka salat engkau, sakunun artinya ketentraman, allahum bagi mereka, wallahu dan Allah, sami'un maha mendengar, alimun artinya maha mengetahui. Lalu bagaimana arti ayat ini secara keseluruhan? Arti Quran Surah At-Taubah ayat 60 yaitu sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang masuk Islam yang dilunakkan hatinya atau orang mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.
sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Lalu arti Quran Surah At-Taubah ayat 103 adalah, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Lalu bagaimana tafsir dari Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan juga Quran Surah At-Taubah ayat 103. Nah, tafsiran ayatnya, innama sadaqah artinya sesungguhnya zakat yang maksud sini ditafsirkan yaitu zakat yang diberikan lil fuqara, artinya hanyalah untuk orang-orang fakir. Yaitu siapa orang-orang fakir ini? Yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang mencukupi mereka. Lalu dilanjutkan wal masakin. Nah, apa pula yang dimaksud dengan wal masakin? Wal masakin artinya orang-orang miskin, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka. Lanjut, orang selanjutnya adalah wal amilina 'alaiha. Siapa wal amilina 'alaiha ini? Yaitu pengurus-pengurus zakat, yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya. Wal mu'allafatu qulubuhum artinya adalah para mu'allaf yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam, atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum muslimin. Jadi bagi orang-orang yang baru masuk Islam itu juga berhak diberikan zakat. Mu'allaf itu bermacam-macam jenisnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jenis mu'allaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang, zaman Imam Syafi'i, tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagiannya. Jadi pada zaman Imam Syafi'i sendiri, untuk orang-orang mu'allaf itu tidak ada hak lagi untuk menerima zakat. Mungkin Imam Syafi'i mempunyai pendapat kenapa mereka tidak berhak lagi untuk menerimanya, karena Islam yang telah kuat. Berbeda dengan dua jenis mu'allaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sahih. Wahfi dan artinya dan untuk, tafsirannya memerdekakan. Siapa yang dimerdekakan? Al-Rikab artinya budak-budak, yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab, atau wal-gharimina artinya orang-orang yang berutang. Ditafsirkan pula dalam kitab tafsir ini, yaitu orang-orang yang mempunyai utang dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat, selagi itu tujuan baik, atau mereka telah bertobat dari maksiat. Jadi misalkan dia mempunyai hutang untuk maksiat, tetapi dia sudah bertobat, maka dibolehkan untuk diberikan zakat. Hanya mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka. Misalkan ada persengketaan antara dua orang dan untuk menyelesaikannya diperlukan uang, maka ini juga dibolehkan. Berikan kepada orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Jadi walaupun yang bersengketa tadi orang-orang yang sama-sama berkecukupan, tetapi mereka membutuhkan jalan keluar, nah juga dibolehkan menggunakan uang zakat ini. Wa fisabilillah artinya untuk jalan Allah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa adanya yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Wabni sabil dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu kehabisan bekalnya. Selanjutnya yaitu
Faridatan artinya sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Lafal faridatan sendiri dinasabkan oleh fi'il yang keberadaannya diperkirakan minallahi wallahu alim. Artinya adalah Allah dan Allah Maha mengetahui makhluknya. Al-Hakim artinya lagi Maha bijaksana dalam penciptaannya. Nah, intisari dari surat At-Taubah ini adalah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bila mana golongan tersebut memang ada. Selanjutnya, imamlah yang membagi-bagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata, akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Huruf lam yang terdapat pada lafal lil fuqara memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu-individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati bila mana ia membagikannya sendiri meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi cukup baginya memberikan kepada 3 orang dari setiap golongan. Misalkan tadi golongan yang diberikannya adalah orang fukara, orang miskin. Jadi setiap orang fukara mereka bagikan 3, orang miskin 3, dan begitu seterusnya. Sunnah telah memberikan penjelasannya bahwa syarat bagi orang yang menerima zakat itu antara lain ialah muslim, hendaknya ia bukan keturunan dari Bani Hashim dan tidak pula dari Bani Muthalib. Lalu bagaimana tafsiran dari Quran Surah At-Taubah ayat 103? Saya bacakan lagi artinya, yaitu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini adalah Husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi SAW mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya. Wassalli alaihim artinya dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakunun artinya adalah sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa. Ditafsirkan rahmat atau lahum artinya bagi mereka. Tafsirannya, menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakunun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. Wallahu sami'un alim artinya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi maksud dari Quran Surah At-Taubah ayat 103 adalah ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Jadi dari cerita tadi Nabi Muhammad SAW mengambil sepertiga dari bagian harta mereka, gunanya adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka itu. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi dari ayat 6 ini bisa kita simpulkan adalah yang pertama itu golongan yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat,
orang yang mu'alaf, orang yang untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan orang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Jadi membayar zakat ini adalah hukumnya wajib. Selanjutnya, kegunaan zakat ini adalah untuk menyucikan harta. Misalkan dari seluruh harta tersebut kita tidak tahu dapatnya dari mana atau dosanya berapa di dalamnya, maka digunakanlah zakat ini untuk membersihkan hartanya, karena ada pembagian zakat di setiap penghasilan orang, baik itu penghasilan profesi, penghasilan tanaman, dan sebagainya. Mungkin itulah yang dapat saya terangkan pada tugas kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.